Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di podcast Suara Dara. Dara di sini. Akhirnya kita bisa kembali bersua melalui audio podcast Suara Dara. Sebelumnya aku ingin minta maaf untuk teman-teman yang menanti, menunggu, mencari-cari karena ada janji yang tak tertunaikan. Hari ini kita akan bercerita tentang memaknai hidup dan mencermati setiap peristiwa. Ada yang bilang kuliah gak kesampaian kayak apa yang dimau. Orang tua gak setuju sama jurusan kuliah yang dipilih. Gimana ya cara bikin orang tua bangga sedangkan pinter aja enggak, keren juga enggak, kaya apalagi. Terus aku harus gimana lagi? Besok mau jadi apa ya? Harus gimana ya? Masa depan aku bakal kayak gimana ya? Terus kalau udah lulus, kira-kira aku bakal kerja di mana? Harus kerja apa? Kamu dan kita semua pasti pernah bertanya seperti itu pada orang lain. Atau bahkan pada satu waktu kamu mungkin di malam yang senyap, kamu pernah mempertanyakan pertanyaan itu pada diri kamu sendiri. Kalau iya, tenang, jangan malu untuk mengakui. Sebab kamu gak sendiri. Banyak yang pernah mengalami. Apa ya namanya? Life crisis mungkin? Atau identity crisis? Ya, banyak sih ya orang menyebut demikian. Ketika banyak sekali hal yang ternyatanya berjalan di tempat seolah-olah tidak ada perubahan apapun dalam hidup. Semuanya tuh terlihat sama aja setiap harinya. Terasa membosankan karena hal itu terus-terusan berulang. Aku rasa kita semua pernah merasakan hal yang sama. Pernah bertanya-tanya ingin jadi apa besok atau nanti. Pernah merasa bingung harus mulai apa, harus gimana untuk mengupayakan banyak mimpi supaya bisa tercapai. Pernah juga merasa jenuh dengan rutinitas yang itu-itu aja gitu, gak ada berkembang sama sekali. Bahkan kadang-kadang saking jenuhnya semua yang kita lakukan itu malah terasa sia-sia. Sebenarnya kecemasan menatap masa depan itu muncul karena di masa ini kita terlalu stagnan dan penuh dengan ketidakjelasan. Benar gak sih? Terus kira-kira apa ya kecemasan itu? Dan sebenarnya kecemasan itu bermanfaat atau enggak sih? Apakah kecemasan yang timbul itu kalau enggak kita perangi bakal mengubah hidup dan masa depan kita, atau bakal jadi bumerang dalam hidup kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hamba kesempatan hidup untuk jadi manusia yang bermanfaat, gak hanya buat diri dia sendiri, tapi juga buat orang lain. Di balik satu penciptaan pasti ada tujuan baik. Tapi untuk jadi bermanfaat dan tahu tujuan dari penciptaan dan potensi dalam diri kita, tentu gak bisa kalau dilakukan dengan hanya berdiam diri. Pertanyaan-pertanyaan yang hadir soal life or identity crisis tadi sebenarnya bakal jadi trigger positif kalau kita memang mampu melihat dari perspektif yang berbeda. Dan sebaliknya, kalau hanya terus-terusan mencemaskan masa depan tanpa ada usaha atau upaya kita untuk memperbaiki, ya gimana kita bisa nikmati apa yang ada? Padahal sebenarnya kita tahu gimana kita memperlakukan hari ini, maka itu juga akan mempengaruhi apa yang akan kita dapat di masa depan. Just enjoy aja every moment in your life mulai detik ini. Meskipun banyak pertanyaan dalam benak yang sering bikin hati kita resah, gelisah. Terus kalau masalah gak kunjung selesai, mungkin ada yang perlu diperbaiki dengan ibadah kita mungkin. Bisa aja kan Allah ingin kamu tuh lebih berbincang banyak, ngadu sama Allah dalam waktu yang ya gak cuma 5 menit atau gak cuma dalam sholatmu aja. Bisa jadi dia memang merindukan keluh kesah serta permohonan seorang hamba. Galau, resah, sedih,
dan lain-lainnya yang sekarang hadir dan bikin timbul banyak pertanyaan dalam hidup, bikin kita merasa was-was atau panik mikirin gimana ya kalau gini, gimana ya kalau gini gitu kan, atau gimana kalau justru seperti itu. Sudah sepantasnya kita rasakan dan akui itu pasti ada, sebab dengan rasa itu kita bisa kembali pada lajur yang semestinya. Pasti bakal ada satu waktu dimana kita ngerasa kehilangan, ngerasa gak tahu harus kemana dan mulai dari mana, mulai ngerasa bingung dan gak tahu kita nih mau ngapain habis ini, merasa butuh ditunjukkan jalan, tapi pada kenyataannya kita cuma sendirian, karena memang dari lahir hingga nanti kembali kita tetap bakal sendirian kan. Itulah tahapan yang benar-benar harus kita lalui sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Merasa gak tahu kemudian bisa jadi tahu, merasa salah kemudian bisa jadi benar, merasa sedih kemudian bisa aja tiba-tiba senang, merasa sakit dulu baru kemudian kita tahu pelajaran apa yang datang setelah itu. Hingga gak jarang kita pun salah dalam memaknai keinginan yang sebenarnya. Pas kita ingin itu berubah jadi sebuah obsesi, bisa jadi obsesi itu muncul karena memang cuma ingin bikin harga diri kita di mata orang lain terlihat tinggi. Ya gak bisa dielak ya, penilaian orang lain ternyata masih begitu berarti untuk kita, ya gak? Di setiap kebingungan akan ada banyak pilihan yang kemudian hadir menyertai. Allah menitipkan anugerah berupa pilihan, baik itu pilihan untuk milih atau gak milih sekalipun. Pilihan yang akan selalu bikin kita tumbuh dan berkembang. Pilihan yang muncul dari kebingungan dan pertanyaan yang pernah ada dalam benak kita. Banyak pertanyaan yang muncul tentang hidup, bahkan tentang hal-hal yang kita lakukan agar dipandang baik misalnya oleh manusia lain. Kadang-kadang justru bikin kita jadi lupa untuk bertanya, sebenarnya sudah atau belum sih kita jadi sebaik-baiknya manusia untuk orang lain? Sudah atau belum kita jadi sebaik-baiknya hamba ciptaannya yang patuh beribadah dan memperbaiki diri semata-mata hanya untuknya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan podcast Suara Darah. Semoga apa yang aku sampaikan tadi dari kutipan cerita Stephanie Bella bisa jadi satu hal positif yang bisa kita ambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dara pamit.